Ya, yang jelas teman-teman itu fokusnya bagaimana menjaga nutrisi, suplai nutrisinya itu tetap terjaga. Jadi kebutuhan ikan itu ini untuk suplai nutrisinya walaupun dia tidak rutin, tidak sesering mungkin dikasih pakan, tapi dalam dosisnya itu kan diperhatikan. Jadi kandungan dosisnya itu diperhatikan, yang dimana walaupun sedikit dikasih makan, yang penting kandungan proteinnya tinggi. Jadi itu akan menunjuk untuk masa mutasi ikan dan segala macamnya, itu juga akan membantu ikan itu bisa maksimal dalam hal progresnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofiullah, bisa dipanggil Sofi. Saya dari Pamekasan. Saya sebagian dari pengurus komunitas Pamekasan Snakehead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam. Kebetulan yang punya tempat dan sekaligus juga kebetulan lagi pengurus dari Pamekasan Snakehead. Saya sendiri dari Pamekasan, wakil ketua dari Pamekasan Snakehead, wakilnya Mas Sofi. Oke, sebelumnya saya pertama kali mengenal Cana itu dari 2018. Jadi 2018 sebenarnya Cana itu sudah mulai booming itu dari tahun 2018 juga. Saya juga sudah mulai bermain Cana itu, dan sampai dari 2019 akhir itu kita dan teman-teman yang lain bersama Mas Imam juga itu membuat grup namanya Pamekasan Snakehead. Mungkin untuk Mas Imam. Kalau saya sendiri main Cana itu ya pas di akhir 2019, pas setelah saya kenal ke Mas Sofi. Kebetulan waktu itu saya bukan diajak siapa-siapa, memang senang ke Cana dari pribadi saya sendiri. Akhirnya waktu itu sedikit histori saja. Di salah satu toko ikan saya tuh menemukan jenis kutu, ya, kalau kata orang Madura kotok. Nah itu markingnya itu aneh, unik kalau kata saya. Memang basically dari dulu saya seneng secara anatomi ikan kotok itu secara predator itu seneng memang ke jenis Cana ini. Nah pas waktu itu nemu 2019 hampir akhir, akhirnya saya cari searching dulu di Google sama di YouTube. Habis itu saya langsung menuju Facebook, cari komunitasnya ada apa enggak di Pamekasan, yang kebetulan waktu itu memang baru dibikin oleh Mas Sofi. Saya alhamdulillah singkat cerita langsung dapat kontaknya beliau. Hari itu juga saya hubungin beliau dan saya datangin rumahnya, saya langsung gabung. Yang singkat cerita pada akhirnya sampai sekarang saya diangkat dan dipercaya untuk jadi wakil ketua dari komunitas ini. Dan Mas Sofi sendiri mempercayakan amanat itu kepada saya, dan insya Allah akan saya pegang amanat itu dengan baik, yang alhamdulillah juga sampai sekarang berjalan dengan baik bersama beliau dan juga teman-teman pengurus yang lain. Khusus ikan Cana itu bahkan salah satu temen di Jawa itu pernah nggak ngasih makan Cananya itu 3 bulan. Ya, terkhusus di sini perawatannya itu terutama pakannya tergantung kebutuhan. Dalam tanda kutip, saya mencari cara sebenarnya untuk tidak, ya kembali lagi dalam tanda kutip, tidak menyiksa ikan. Kan basically makhluk hidup ini termasuk ini juga, meskipun pada dasarnya nggak dikasih makan tiap hari pun nggak mati, tapi nggak dikasih makan dalam jangka waktu yang lama itu kan terkesan menyiksa hewan, utamanya Cana. Cuman saya dan teman-teman penghobi yang lain itu ya alhamdulillah sampai sekarang cari cara itu dan alhamdulillah menemukan. Jadi gimana caranya, ada misalkan satu ikan dikasih makan tiap hari, cuman gimana caranya nggak nambah size-nya banter gitu. Kualitasnya terjaga. Ya, tapi kualitasnya tetap terjaga. Jadi ada beberapa unsur, pakan iya,
Kalau pakan itu dosisnya, jenis pakannya apa, ada yang buatan, ada yang alami. Kalau yang alami salah satunya kayak udang, ulat, kayak gitu. Kalau yang buatan sekarang sudah banyak yang umum-umum kayak konsentrat gitu kan. Konsentratnya pun itu khusus, ada yang khusus ke Cana sekarang. Kalau dulu masih banyak mungkin yang nyampur-nyampur sama ikan-ikan lain, terutama sudah terkenal kayak pakannya ikan itu apa, koi, terus pakannya lohan. Nah, kalau sekarang sudah ada kekhususannya sendiri di pakan Cana ini. Nah, kalau parameter air itu juga tidak kalah penting. Maksudnya parameter air itu yang paling utama gimana caranya air kita jaga untuk amoniaknya tidak over amonia, Mas. Amonia itu kan dari kotoran ikan atau sisa-sisa makanan yang nggak dimakan ikan. Nah, kalau itu kita biarkan terlalu lama, itu juga bisa mengganggu bukan cuma aktivitas ikan di dalam airnya, tapi kesehatannya juga bakal terancam. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan akibat itu. Salah satunya lepas lendir, fin rot, atau cloud eye, dan macam-macam lah. Jadi sangat perlu juga diperhatikan parameter airnya. Mungkin sedikit saya tambahkan untuk pakan mungkin ya. Pakan ya, yang jelas teman-teman itu fokusnya bagaimana menjaga nutrisi, suplai nutrisinya itu tetap terjaga. Jadi kebutuhan ikan itu ini untuk suplai nutrisinya walaupun dia tidak rutin, tidak sesering mungkin dikasih pakan, tapi dalam dosisnya itu kan diperhatikan. Jadi kandungan dosisnya itu diperhatikan, yang dimana walaupun sedikit dikasih makan, yang penting kandungan proteinnya tinggi. Jadi itu akan menunjuk untuk masa mutasi ikan dan segala macamnya, itu juga akan membantu ikan itu bisa maksimal dalam hal progresnya. Sejarah Cana, jadi perkembangan Cana itu di Indonesia itu dimulai pertama kali keluar sebenarnya 2016. Kontes pertama kali itu, kenapa kita konteksnya di kontes? Karena pengaruhnya untuk menaikkan sebuah hobi itu dari lewat lomba, kontes dan segala macam, yang dimana di situ akan mengangkat kualitas dan kuantitas. Jadi secara value juga akan naik. Nah, perkembangannya kontes pertama kali itu keluar di Mojokerto 2016. Itu 2016 itu sudah keluar di Mojokerto pertama, terus lanjut ke Jogja sampai ke Semarang, Pamekasan. Untuk dari Jawa Timur itu, untuk dari Jawa Timur perkembangannya dulu masih di Surabaya, Pamekasan, terus Malang, itu sama Lamongan. Itu masih beberapa kota saja yang melirik hobi Cana ini. Akhirnya berkembang sekarang dan semakin banyak. Kontesnya juga pun semakin banyak. Di sekarang ini jadwalnya saja untuk kontes itu sangat padat. Jadi jadwal kontes itu untuk di daerah Jawa Timur dan Bali itu sampai di 2024 Maret Juli ini sudah terisi jadwal, yang dimana ini menandakan bahwa komoditas Cana ini, penghobi Cana ini semakin tertarik dan perkembangan semakin bagus. Kebetulan saya termasuk penghobi Cana yang lebih spesifik seneng ke maru, Mas. Semua Cana seneng karena memang dasarnya dulu pertama kali memang seneng ke anatominya, bentuknya Cana itu memang bagus, cara dia predator juga. Terus akhirnya saya pelajari, dan yang ini sebenarnya banyak orang awam itu yang awalnya tidak tahu jenis-jenis Cana seperti apa, yang awalnya dalam tanda kutip katakanlah membuli, kutu kok dibeli. Nah, habis itu kita ngenalinnya itu bukan dari cara kita berargumentasi atau memaparkan ini loh gini. Banyak orang yang akhirnya bukan cuman percaya, wah iya bener cantik, bukan cuman percayanya aja, akhirnya ikut juga untuk pengen memelihara, dan akhirnya banyak juga yang bertahan lama untuk meliharanya karena memang secara markingnya juga secara visual semua keseluruhan itu ada daya tariknya sendiri, terutama warnanya.
Warna itu Mas, kalau dulu sulit sekali ngangkat warnanya karena kita memang waktu itu masih mencari cara gimana caranya ngangkat warna. Cuman yang kita tahu kalau masih awal-awal itu ada fase-fasenya untuk warna ikan itu bermutasi. Bukan cuma maru, termasuk semuanya. Semua jenis. Tapi sekarang sudah agak bergeser. Teman-teman penggiat dan penghobi cana ini sudah menemukan cara gimana caranya cana itu meskipun nggak besar itu sudah berwarna. Tapi tetap dalam konteks aman. Artinya kita itu bukan serta-merta mewarnain dari pakan-pakan yang tidak kita pelajari dan tidak kita buat dalam bentuk yang aman untuk ikan. Makanya sekarang sudah ada pengkhususan, ada pakan khusus untuk inilah, ada yang untuk bunga, untuk warna. Ininya, untuk warna, untuk mutiara-mutiara, kan ada mutiaranya juga. Sama kayak lohan itu ada cana, jadi salah satu jenis cana itu cana asiatica, itu ada mutiaranya. Dan ada lagi jenis-jenis cana yang lain yang ada itunya. Dan itu pakannya sudah tersedia semua. Kalau sudah lihat cana yang berwarna, apalagi cananya masih kecil, nah itu yang jadi daya tarik utama untuk orang, terutama untuk penghobi-penghobi baru atau orang-orang awam yang akhirnya juga ikut menghobikan ikan ini juga. Ya, mungkin juga kita sebagai selaku penggiat hobi yang dimana kita punya komunitas juga berkewajiban untuk mengedukasi teman-teman bagaimana progres ikan dengan baik, terus bagaimana menjaga ikannya juga dengan baik. Jadi banyak hal yang kita lakukan seperti halnya yang kemarin-kemarin sudah pernah dilakukan, pengenalan lewat dari kontes, pameran dan segala macam, edukasi semacam itu. Dari grup juga kita juga sering mengedukasi di sana. Jadi teman-teman ini bukan hanya seperti kata Mas Imam awal tadi, tidak menilai hanya ini kotok gitu loh. Jadi sebenarnya cana itu spesiesnya banyak, terbagi dari 37 jenis cana. Mungkin akan ditemukan lagi next berikutnya jenis-jenis yang lain. Cuman ada banyak sekali jenis cana yang dimana teman-teman sekarang bisa mengetahui bahwa tidak hanya kotok ini atau cana ini dinilai sebagai kutu konsumsi, ikan cana konsumsi. Jadi ada memang konteksnya ini untuk masalah display, untuk ikan ini kontes dan segala macam yang bisa dilihat dan segala, bukan hanya sebatas value-nya di nilai penjualan konsumsi saja, seperti itu. Kalau di sini apa aja Mas Imam yang ini Mas Imam? Ya kembali kata saya tadi, karena saya khusus paling senangnya ke maru, jadi koleksi saya hampir 100% maru. Cuma ada jenis lain lagi selain maru. Di sini ada stewarti, cuman 2 ekor sama yang kecil ini. Emang rencana tak bikin display. Karena visualnya steward itu kalau sudah besar nanti dipadukan dengan aquascape atau biotop, itu akan bagus Mas. Ya. Untuk sejarahnya Pamekasan Snakehead sudah sedikit saya singgung dari awal tadi. Kita berdiri dari 2019, berjalan sampai sekarang 2003 ini alhamdulillah sudah sekitar 5 tahunan ya. Intinya dari sebuah komunitas itu bagaimana teman-teman menjaga yang namanya solidaritas, totalitas, terus tadi kebersamaan. Jadi Pamekasan Snakehead setiap turun event itu tidak pernah membawa nama pribadi Mas. Jadi ketika Mas Imam katakanlah saya mendaftarkan di sebuah event di luar, rata-rata Pamekasan Snakehead ini karena kita ingin menjadi sebuah edukator yang juga ingin mengedukasi bagaimana cana itu secara kualitas kontes dan segala macam, kita harus paham betul dunia lapangan kontes seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu kontesnya itu seperti apa, baru kita bisa menjelaskan ke teman-teman, karena kan rata-rata banyak teman-teman lokalan di wilayah Madura khususnya di Pamekasan ini masih belum berani untuk turun keluar. Jadi kita harus rela berkorban untuk berangkat dan menjelajah sendiri kontes-kontesnya itu. Juga kita harus menguasai teknik di dalam kontes itu seperti apa. Jadi Pamekasan Snakehead itu sudah sampai di
tingkatan event Jatim, Jateng, Jabar, Jabodetabek itu sudah kita pernah singgahi semua, dan alhamdulillah kita sudah banyak membawa prestasi juga dari sana. Intinya visi misi kita juga Pamekasan Sneakerhead juga sering mengadakan event-event juga. Dari sebuah kontes itu yang akan kita jual atau kita akan cari goalnya adalah di mana kontes itu bisa berdampak. Ketika kontes itu hanya sebagai kontestasi biasa, itu mungkin kurang tercapai. Jadi tujuan kita memang mungkin menjadi influencer di Madura ini juga harus bisa menjadi barometer kontes yang dimana di situ menjaga fair play, terus menjaga keamanan, hak peserta juga kita jaga, hak juri juga kita jaga, hak panitia juga kita jaga. Jadi event itu harus bisa dikemas dengan baik. Terus bagaimana terciptanya sebuah goal yang tadi kita dapatkan, teman-teman yang awalnya awam, pengetahuannya terhadap Cana itu bisa terbuka dari lewat kontes. Karena kan kontes itu selain poin penilaian, mereka akan mengerti, oh ikan juara kualitasnya yang bagus seperti ini. Akhirnya di mana dampaknya juga selain kepada pemilik ikan, owner ikan itu menaikkan value harga, juga value ikan tersebut, nilai harga jualnya juga naik, juga kualitasnya bisa mereka terbaca dari teman-teman yang hadir. Jadi ada banyak pengunjung itu yang awam sebenarnya. Oh ini sebenarnya kotok ini ada lombanya. Oh penilaiannya seperti ini. Akhirnya mereka akan paham. Oh ternyata tidak hanya sudut pandang mereka di masalah gabus konsumsi itu saja. Jadi open minded, kita membuka open minded mereka untuk open minded bagaimana berpikir masalah Cana ini bisa luas, dan mereka pengetahuannya juga bisa kita edukasi lewat kontes. Nah, mungkin untuk Pamekasan Sneakerhead ini lumayan lah kita dapat beberapa oleh-oleh atau prestasi dari beberapa daerah itu. Salah satunya mungkin ada di atas ini, mungkin biar yang punya juga bisa menjelaskan. Sebenarnya teman-teman yang lain banyak, cuman kenapa di sini mungkin beliau yang paling banyak koleksi juaranya. Monggo Mas Imam dari event mana aja. Ya, kita tambahin dikit dulu masalah aktivitas komunitas kita, yang salah satunya juga kontes. Sebenarnya bukan cuma kontes aja yang kita anukan, sama edukasi-edukasi melalui jejaring sosial, media sosial. Kita juga ada beberapa aktivitas. Kemarin itu sempat mempromosikan juga, mengedukasikan juga di acara apa, ada lancor lah, Car Free Day, pameran. Jadi kita melihatnya sebenarnya Mas gini, mulai dari 2019 itu sampai ke sini sebenarnya momen Cana sama boomingnya Cana ini termasuk salah satu yang luar biasa. Yang sebelum-sebelumnya sudah ada kayak misalkan lohan atau ikan-ikan yang kecil lain. itu Cupang. Nah, Cana itu juga termasuk salah satu yang luar biasa perkembangannya. Kenapa saya bisa sebut luar biasa seperti itu? Bukan cuma kata saya, kata penggiat hobi juga teman-teman di luar. Gimana nggak dikatakan seperti itu? Semua anak-anak terutama yang ini, bahkan di TK, sekelas TK aja, ya kita sudah nggak bisa menutup mata lah sekarang. Dunia sudah dalam genggaman tangan. Artinya bukan cuma orang yang sudah besar aja yang dapat informasi seperti itu dari sosial media. Bahkan anak kecil, anak TK aja tahu gitu. Anak SD apalagi. Jadi kita melihat perkembangannya terutama di Pamekasan luar biasa. Bahkan sebelum kita start promosi dulu, banyak terutama di Mas Sofi nih, banyak anak kecil yang nggak tahu datang dari mana itu nanya Cana, padahal kita belum jual gitu. Kita masih fokus bangun komunitas, juga mau bangun kontes ini sama mau edukasi, tapi udah luar biasa, puluhan bahkan ratusan anak-anak yang cari ini. Harimanya bagus. Ya, tanpa sepengetahuan saya juga, saya main kemana-mana, tiap anaknya orang, bahkan meskipun nggak bisa dibilang tiap rumah, itu hampir semua rumah ada Cananya. Karena memang anak-anak itu sangat tertarik dengan ini. Bisa dikatakan ikan sejuta umat lah untuk secara kualitas juga, dan juga jangkauannya secara
budgetingnya juga ada yang paling mahal, yang mau berapa puluhan juta ada, sama yang paling terjangkau. Makanya Cana ini digandrungi bukan cuma karena masalah terjangkauannya aja, itu yang biasa, yang kualitas apalagi belum masuk lah. Ini lebih ke visualnya. Basically seperti yang saya singgung tadi, ini ikan memang ikan predator. Kalau memang kena yang galak memang sudah ada daya tarik sendiri, belum lagi ornamen-ornamen visual yang lain. Makanya itu juga yang melecut semangat kita untuk semakin giat untuk mempromosikan Cana ini ke halayak ramai. Ya agar kita juga, keberadaan kita di sini sebagai komunitas bisa bermanfaat, utamanya yang kontes-kontes. Alhamdulillah sampai sekarang kita laksanakan ya secara tidak langsung juga. Semoga mulai dari yang pertama sampai sekarang dan nanti ke depannya membawa nama baik terutama daerah kita, Pamekasan sendiri. Mudah-mudahan. Terkait masalah piala, alhamdulillah berbarengan dengan rezeki yang Allah kasih, ya mungkin juga bonus dari Tuhan juga kepada saya atas kerja keras selama ini dalam dunia Cana, terutama permaruan ya, karena memang saya senangnya maru. Jadi bukan cuman informasi yang saya dapat habis saya pelajari dan selesai, tidak saya apa-apain lagi, enggak. Karena pada dasarnya semua ikan mungkin sama, terutama Cana, karena memang Cana ini termasuk salah satu yang paling baru daripada ikan-ikan kontes yang lain. Ternyata memang ya itu, kita cari informasinya untuk mempelajari caranya mengembangkan bakatnya, juga ya merawat ya secara umum kita biar Cana itu aman. Ya karena secara kita ini memelihara Cana ini bukan di tempat aslinya. Gimana caranya kita merawat sebaik mungkin, terutama memang parameter air lingkungannya karena hanya hidupnya di tank akuarium seperti ini. Yang paling harus kita perhatikan bukan cuman pakannya tapi juga kebersihan lingkungannya, ya dimana lingkungannya itu tadi adalah air dan medianya, juga media-media yang lain di dalam. Terkait dengan ini prestasi, sudah ada beberapa kontes nasional juga yang alhamdulillah Allah rezekikan kepada saya pribadi. Dan kata Mas Sofi tadi, saya tidak pernah kontes-kontes keluar itu membawa nama pribadi. Memang sudah visi misi kita ya, karena memang kita kebetulan pengurus, Mas Sofi ketuanya dan saya wakilnya. Memang dari dulu sudah jadi visi misi kita untuk kemana-mana kita bawa nama komunitas, dan alhamdulillah Allah rezekikan lewat salah satunya ikan saya yang alhamdulillah ada beberapa koleksi juara, yang salah satunya pernah dapat Grand Champion sama juara 1 di Tangerang itu nasional, sama di Blitar GC juga Grand Champion juga, di Sumenep GC juga Grand Champion sama juara 1, sama di Kediri pernah juara 2, dan kontes-kontes yang lainnya juga alhamdulillah pialanya nggak ke shoot semua ini karena memang ada di dalam juga. Ya salah satunya inilah ya alhamdulillah. Jadi ada hasilnya. Selama ini kita membangun komunitas untuk tujuannya mengedukasi masyarakat, karena memang daya tarik dari masyarakat itu tinggi. Selain memang ini hobi kami pribadi, dan Allah lancarkan jalannya sampai akhirnya ada di titik ini. Mudah-mudahan kedepannya makin bisa membawa manfaat untuk semua, terutama Pamekasan sendiri. Pembahasan kali ini di sudut pandang perspektif secara bisnis ya. Mungkin kita berbicara masalah perspektif bisnisnya, bagaimana sih kita melihat siklus bisnisnya Cana ini di Indonesia. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi siklus bisnis itu, tidak harus di Cana, di semua bidang yang lain itu banyak faktor-faktornya. Yang pertama yang perlu dicatat itu hukum pasar. Ya, hukum pasar marketing itu di mana jumlahnya banyak, permintaannya sedikit, itu malah akan merusak harga. Justru harga akan merusak. Ketika permintaannya banyak,
ketersediaan barangnya sedikit, itu malah akan justru menaikkan nilai harga. Dan faktornya lagi juga ada lewat dari kontes. Jadi mulai dari populasinya itu dari mana kita bisa lihat dari sudut pandang breeding. Nah, breeding itu kan katakanlah kita akan melihat populasi. Semakin banyak populasi di breedingnya, semakin banyak, maka populasinya semakin banyak, nilai harga otomatis akan jual. Karena kan setiap seller itu, penjual itu tidak munafik, mereka juga butuh yang namanya pendapatan. Jadi banyak segala cara, apalagi cara-cara terjelek yang sering dilakukan itu adalah saling hancur-hancuran harga. Jadi yang sini murah dimurahin lagi, akhirnya merusak harga pasar itu tersendiri. Cuman faktor yang dari kontes itu tadi itu otomatis sudah tidak bisa diganggu gugat. Jadi kalau untuk di kontes itu kita berbicara masalah kualitas, yang dimana ikan semakin berprestasi nilai jualnya akan semakin tinggi. Nah itu sudah beda lagi. Faktor yang membedakan ikan ini secara bisnismen, perspektifnya ada dua, dari sudut kontes dan sudut breeding. Jadi untuk yang memang populasinya ada beberapa cana itu yang bisa di breeding, rata-rata di dwarf itu sudah mulai banyak pembudidayanya, dan memang sudah hukum pasar. Jadi semakin banyak, yang saya tadi katakan, semakin banyak harganya semakin turun. Memang ada mengalami beberapa cana itu mengalami kemerosotan harga. Cuman untuk maru, untuk jenis-jenis contoh katakanlah maru ini masih belum ada sebenarnya 1-2, cuman tidak sebanyak, dan itu pun tidak dikomersilkan, itu tidak dijualkan, masih dalam tahap riset saja. Ada mungkin yang memang sedikit sudah mulai menjual, tapi rata-rata itu mengandalkan dari alam semua. Rata-rata ini kalau maru, red itu dari Kalimantan Tengah, yellow itu dari Kalimantan Barat. Rata-rata masih mengandalkan dari hasil nelayan. Kenapa siklusnya maru ini bisa condong lebih stabil? Karena ini kan musiman. Jadi kalau musiman, permintaan itu sesuai kondisi alam. Alam mau memberikan berapa gitu loh. Jadi beda sama halnya di breeding. Kalau di breeding kan itu konsentrasinya bisa diatur gitu loh. Kita yang ini satu sudah membuahi, satunya bisa membuahi lagi, jadi siklusnya bisa terus-terusan. Mereka overstock terus. Ketika sudah overstock, stoknya sudah kelebihan batas, ya ujung-ujungnya mereka akan jualan murah. Jualan murah akan menurunkan nilai jualnya itu tadi untuk mengeluarkan barangnya mereka. Jadi kalau masih bergantung kepada alam, cuman alangkah lebih baiknya yang kita ingin edukasikan bagaimana kita itu harus menjaga yang namanya alam. Jadi kita jangan sampai terlalu over mengeruk hasil alam. Contoh katakanlah mengambil, mungkin sudah ada beberapa di Kalimantan itu yang sudah dimasukin ke hukum adat. Jadi ada size tertentu yang hanya boleh diambil dari alam untuk menjaga regenerasi selanjutnya. Dan tidak boleh ada, misal katakanlah mungkin di atas 25 cm baru boleh diambil, di bawah itu tidak boleh, karena itu nanti akan menjadi regenerasi ikan ini di alam gitu loh. Jadi ketersediaan di alam, katakanlah kita eksploitasi itu tidak boleh berlebihan. Eksploitasi alam itu tidak boleh berlebihan untuk menjaga alam itu juga baik, dan mereka juga di alamnya masih juga ada gitu loh. Untuk generasi kita selanjutnya, cucu kita ke depannya juga selanjutnya bisa menikmati juga maru ini ada di alamnya, seperti itu. Siklusnya bisa terjaga, bisnisnya pun teman-teman bisa menjaga, mungkin dari situ. Untuk visi misi Pamekasan Snack Hair itu seperti tadi, bagaimana kita bisa mengedukasi ke khalayak publik itu dengan baik. Kedua, menjaga kekompakan tim, bagaimana tidak hanya kita tersohor dari namanya yang besar, cuman teman-teman itu bagaimana bisa juga menjaga kekompakannya harus baik. Terus masalah
royalitas totalitasnya mereka di dunia percanaan juga harus bisa baik. Jadi visi misi Pamekasan Snakehead selain untuk komoditas atau untuk hobi kita juga, visi misi kita juga untuk membawa nama Pamekasan. Bisa dikatakan Pamekasan Snakehead ini adalah komunitas pertama di Madura, yang dimana sebenarnya dulu mungkin ya di dunia Cana itu, saya berbicara konteks Cana ini ya, mungkin dulu melihatnya Madura ini hanya tertinggal gitu loh di urusan percanaan ya. Jadi kita buktikan di situ dari beberapa event yang sudah kita kunjungi di beberapa daerah seluruh Pulau Jawa sampai ke Jabodetabek itu, dan juga alhamdulillah bisa membawa prestasi, itu juga bisa membuktikan bahwasanya di Madura, di Pamekasan itu juga punya komunitas besar yang alhamdulillah juga teman-teman menjadi acuan di Jawa Timur, juga bisa menjadi dampaknya atau bisa berefek untuk para teman-teman yang lain, menjadi barometer juga untuk masalah perkontesan. Dan Pamekasan Snakehead juga untuk dari segi hobi kita sendiri, kita juga punya beberapa event selanjutnya yang dimana kita pecah menjadi dua, untuk event lokal dan event open. Jadi event nasional itu kita bedakan sendiri, itu mempunyai nama sendiri-sendiri. Jadi untuk event Ladbernya itu kita punya Terak Bulan, yang dimana sekarang sudah menyentuh yang ke-10 kalinya. Besok ini akhir bulan ini tanggal 27 Oktober itu akan diadakan Ladberan hanya untuk lokalan 4M Madura. Hanya untuk yang nasionalnya atau open itu ada Karapan Cana. Jadi mungkin ada teman-temannya itu kenapa sih itu ada filosofinya semua. Untuk Terak Bulan, balik lagi sedikit, Terak Bulan itu mengandung filosofi yang dimana di situ artinya Terak Bulan di bahasa Madura itu pemersatu. Jadi kontes itu bisa menjadi ajang silaturahmi teman-teman untuk ngumpul, dan itu pun hanya untuk lokal Madura. Nah, untuk yang siklus yang lebih besarnya itu Karapan Cana. Kenapa Karapan Cana? Karapan Cana itu kita ambil dari nama karapan sapi. Nah, banyak yang tidak mengerti apa Cana itu akan dikarap. Oh tidak, itu hanya kita mengambil filosofi dari budaya kita. Karapan sapi disatukan dengan hobi kita Cana, jadi menjadi Karapan Cana. Orang juga banyak yang bertanya, kalau yang awam itu ngapain kutuk itu dipelihara gitu kan. Nah, jangan salah, nilai ikan ini luar biasa gitu. Saya mulai dari ikan saya dulu. Ikan saya banyak ikan saya yang belinya itu ya meskipun waktunya tidak sama, berbeda-beda. Ada yang dalam waktu singkat pernah saya beli harga 150.000 kalau nggak salah. Hanya dalam hitungan waktu 1 minggu aja, waktu itu sudah laku 500.000. Ada yang saya belinya 300.000 dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulanan, laku 2.500.000. Itu karena memang ya itu tadi, gunanya kita edukasi biar orang-orang semua tahu cara ngerawatnya gimana. Juga kita sekalian teredukasi secara tidak langsung pedagang ikannya untuk jadi peluang bisnis. Oh, ikan ini ternyata begini. Oh, ada peluang bisnis seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya kita tetap bermanfaat untuk semua dari semua segmentasi yang sudah dijelaskan barusan. Untuk teman-teman yang mungkin ada beberapa teman-teman saya infokan di Pamekasan khususnya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bergabung atau sekarang lagi kebingungan nih mau cari komunitas, walaupun sebenarnya Pamekasan Snakehead sudah lama ada ya. Kita akan menjaring teman-teman yang baru, yang masih buta, yang masih belum paham, yang masih belum tahu, yang masih belum tahu informasinya bahwasanya di Pamekasan itu ada komunitas ikan Cana. Jadi ada beberapa media kami yang bisa teman-teman jumpai, atau bisa nanti teman-teman lihat infonya kaitan dengan kontesnya pun juga itu ada di IG kita Pamekasan Snakehead 21.
terus ada di TikTok kita Pamekasan Snackhead 21, juga di Facebook Pamekasan Snackhead. Jadi di situ teman-teman, untuk teman-teman Pamekasan khususnya kalau mau bergabung di komunitas Pamekasan Snackhead, monggo silahkan DM di IG kita, nanti kita balas satu-satu, nanti kita masukkan ke grup. Terima kasih buat teman-teman semua sudah mendengarkan sekilas sejarah dari komunitas kami, visi misi kami, tujuan kami seperti apa. Semoga kita tetap berkomitmen menjaga komunitas ini tetap ada, dan juga silaturahminya juga tetap ada. Kedepannya kita juga harus lebih lebih baik lagi. Untuk percanaan ini kita terus jaga, dan untuk event opennya nanti Karapancananya nanti jangan lupa teman-teman yang dari luar kota bisa hadir ke Pamekasan, teman-teman bisa tahu komunitas kita, teman-teman bisa berjumpa dengan kita, dan teman-teman bisa bergabung dengan kita. Kita sharing-sharing bareng-bareng di grup. Kalau ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tidak lebihnya. Kekurangan hanya milik kita, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu dan sesudahnya saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Legenda Kreatif. Teman-teman follow juga, like juga jangan lupa. Like juga jangan lupa. Yang terpenting teman-teman dari konten ini bisa bermanfaat buat semuanya, dan semoga Legenda Kreatif bisa berkembang dan semakin bagus ke depannya. Amin.